dapat diandalkan, ya, bahwa kamu kemudian juga disukai oleh narasumber, hasil kerja kamu juga bagus, enak dibaca gitu ya. Nah, dengan kamu menunjukkan kinerja yang bagus itu, maka pasti si redaksi akan mengajak atau menawarkan, mau lanjut sebagai karyawan nggak gitu ya. Dan yang udah sih begitu ya, 75% lebih itu diterima bekerja setelah lanjut dari PI. Karena itu nanti ya kalian PI semester depan ya, semester besok, semester 5, kalian betul-betul harus memilih tempat PI itu ya kalau bisa yang bonafit gitu ya, yang salary-nya bagus, terus apa namanya ya, mapan lah gitu ya. Artinya medianya tuh besar gitu. Kalau bisa yang grup, karena kalau grup itu lebih terjamin gitu ya, eksistensinya, keberadaannya, nggak cepet bangkrut gitu kalau grup. Kemudian gajinya bagus, pendapatannya bagus gitu ya. Jangan kamu asal memilih tempat PI, karena kalau kamu asal memilih, maka nanti ketika kamu, kalau apalagi kalau yang abal-abal gitu ya, kamu pasti direkrut gitu ya. Nah, tapi kan kamu akan berpikir 2 kali, gajinya kecil, tempatnya nggak menjamin, suasananya nggak nyaman misalnya. Maka dari sekarang sudah mulai memilih nih, sehingga nanti di awal semester 5 gitu ya, bahkan bukan cuma memilih kalau bisa, di pertengahan semester nanti ya, setelah sekarang kamu memilih, di pertengahan semester 4 ini nanti kamu sudah mulai mencari quote and quote orang dalam gitu ya, orang dalam dari media yang kamu inginkan, kemudian kamu sampaikan apa namanya secara informal gitu, Pak, Bu, kalau saya PI di sini gimana, bisa nggak ya? Syaratnya apa, prosedurnya gimana gitu kan? Nah, dengan seperti itu, maka kalau misalnya dia bilang, oh siapin aja proposalnya, atau oh siapin aja riwayat hidupnya, kamu kan bisa menyiapkan dari sekarang, sehingga nanti di awal semester 5 kamu sudah bisa langsung diterima gitu. Karena ya prosesnya sendiri itu makan waktu 2 minggu. Jadi gini, misalnya kamu mengajukan surat ke media, itu biasanya di sekretariat kita itu karena banyak yang mengajukan, mungkin waktunya suratnya bisa selesai itu mungkin 1 pekan gitu ya. Kemudian dikirim ke media, baru 1 pekan lagi kamu dapat jawaban, ya kan? Padahal waktu PI kamu kan terbatas. Jadi kalau kamu itu pun kalau 2 minggu atau 2 pekan itu kamu langsung diterima. Kalau misalnya nggak diterima, berarti kan kamu bikin surat lagi, ngajuin surat lagi. 1 minggu lagi, 3 minggu kan gitu. Nanti dapat balasan lagi 4 minggu, 1 bulan terbuang sia-sia kan begitu. Ya, jadi caranya kamu sekarang mulai cari orang dalam dari media yang kamu tuju, yang kamu pilih, dan mulai komunikasi dengan mereka. Bisa nggak PI di sana, gitu. Ya, nanti detailnya kamu boleh bertanya atau nanti kita kalau mungkin kita sediakan waktu khusus ya, supaya kamu kalau emang minat membahas PI, saya bisa jelaskan sepengetahuan saya. Gitu ya, kira-kira ya. Saya teruskan perkenalan diri saya. Jadi saya itu tadi ya apa sebelum mengajar 98 itu sudah menjadi wartawan 10 tahun di majalah Amanah. Pernah dengar? Tapi majalah Amanah yang dulu ya, yang masih Kartini Group itu saya dari PI sampai majalah itu bangkrut ya, karena pemiliknya meninggal gitu ya, kongsinya jadi bangkrut, dan kemudian dibeli oleh orang lain, pemilik lain. Saya tidak minat karena majalah itu kemudian menjadi majalah keluarga, bukan majalah umum lagi. Saya pindah ke penerbit ya, namanya Yayasan Obor, dan di situ sebagai manajer promosi gitu. Nah, saat sedang di Yayasan Obor itulah kemudian dibuka lowongan untuk PNJ
saya coba iseng-iseng ternyata diterima gitu ya. Nah, ketika diterima itu saya sempat bingung waktu itu karena gajinya pegawai negeri itu kecil banget ya, 1/10 dari gaji saya di swasta dulu. Tapi karena 98 itu lagi gonjang-ganjing, lagi hiruk-pikuk gitu, banyak perusahaan swasta bangkrut, ya akhirnya saya pindah ke negeri. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya tetap bisa makan, ya tetap bisa hidup, tetap bisa beli baju gitu meskipun gajinya kecil gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira tentang saya ya. Sekarang gantian saya mau kenal kamu gitu ya. Ini ketua kelasnya bisa ngomong gak nih? Udah bisa belum? Mana Syahrani? Ya, kalau kalau belum nanti kalau udah bisa ngomong Syahrani kamu on cam dan kamu sampaikan ya. Oke, saya mulai dari wakilnya. Siapa? Antar ya. Antar, kamu masuk sini Oke, Pak. pilihan keberapa? Saya masuk ke PNJ pilihan pertama, Pak. Pilihan pertama. Iya, Oh, keren dong. Itu maunya sendiri atau disuruh orang tua? mau sendiri, Pak, karena dekat dari rumah kampusnya, ya udah. Oh, kalau cuma sekedar deket kan di PNJ banyak prodinya. Kok milihnya jurnalis? Oh, jurusannya. Saya, Prodinya. oh, iya saya dulu pas SMK punya basic di broadcasting, jadi saya lanjutin Kamu SMK-nya di mana? di Bogor, Pak. SMK, bukan Iya, SMA ya. SMK apa? Multimedia. broadcasting jurusannya, Pak. Oh, udah lebih fokus ke broadcast. Iya, Terus kalau emang kamu udah fokus ke broadcast, kenapa nggak ambil yang broadcast kuliahnya? saya kurang pede, Pak, di depan kamera gitu. Oh, Lebih kenapa? nggak tahu, kaku aja gitu. Gini, percaya gitu. Maka yang pertama adalah kamunya dulu percaya diri gitu. Dengan kamu percaya diri, maka karya kamu bisa dipercaya oleh orang lain, gitu loh. Ya, kalau kamunya nggak pede, gimana orang lain percaya, gitu. Jadi syarat utama wartawan atau jurnalis adalah pede. Ya, PD-nya harus tinggi. Tapi PD-nya tinggi itu bukan berarti sombong, bukan berarti nggak mau belajar, bukan. Bukan berarti nggak mau terima pendapat orang, bukan, gitu. Ya, percaya diri itu artinya betul-betul percaya, ya, dan mampu gitu. Orang percaya juga sama kamu, gitu. Mampu membuat orang percaya sama kamu, gitu. Ya, antar. Oke, Pak. Tuh, itu kamu simak. Terus sekarang gimana setelah kamu masuk jurnalistik, eh, materi apa atau mata kuliah apa yang paling kamu suka? Di semester 1 sama 2 saya suka fotografi, Pak. Mata kuliah Hmm. fotografi. Terus semester Nah, 3? semester 3 saya suka matkul desain grafis, Pak. Oh. Emang kamu nanti maunya jadi apa? Fotografer, Pak. Oh, fotografer. Nah, ini Ya, kebetulan saya ini saya sampaikan juga nih buat semua ya. Di dalam praktek ya dalam dunia wartawan ya, kalau fotografer dan reporter bekerja bareng, artinya misalnya ada peristiwa kemudian diliput ya, bareng berangkatnya gitu, maka kendali ya fotografer itu dipegang oleh reporter. Ya, artinya apa? Artinya reporter Mas nanti tolong ambil yang itu ya, gitu.
Jadi dia yang mengarahkan si fotografer untuk mengambil yang mana, gitu. Ya kalau kerjanya bareng. Nah, artinya nanti kalau kamu memang minat sebagai fotografer, kamu harus siap untuk di bawah kendali reporter, meskipun dia misalnya perempuan, meskipun dia lebih muda, dia lebih baru ya dibanding kamu. Karena memang secara teori itu memang begitu gitu ya. Oke, lanjut antar. Eh, kalau materi jurnalistiknya gitu, selain fotografer, apa yang kamu suka? Tadi Kalau yang kamu saya suka itu semuanya sebenarnya apa ya, materi pendukung dari jurnalistik. Fotografi itu pendukung, desain grafis pendukung, komputer grafis pendukung, apalagi yang di luar itu infografis pendukung gitu loh. penulisan berita sih Pak. Nah, sudah pernah nulis berita? Sudah Pak. Sudah pernah ngirim ke media? Sudah tapi nggak lolos. Oh, Belum ada ya. yang lolos Pak. Belum ada, emang udah berapa kali? Saya waktu itu nulis berapa ya? 2. Satu lagi cuman artikel biasa Pak. Kalau 2 kali mah apa namanya belum seberapa. Jadi saya sampaikan lagi ke semua. Yang namanya menulis ya itu bisa bagus kalau sering berlatih gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau menulis itu sering diulang gitu ya, diulang bukan berarti dengan judul yang sama ya, dengan tulisan yang berbeda gitu ya. Itu tulisan berikutnya pasti akan lebih baik karena ketika kita mengulang kan kita paling tidak kita akan membaca dan kemudian menduga, oh ini kok nggak enak ya, oh ini gini ya. Nah akan lebih pasti lagi kalau kalian punya pembaca gitu ya. Nah jadi artinya kirim ke media itu harus berani dan sering gitu. Apalagi zaman sekarang, kamu kirim cuma via email misalnya, atau kamu kirim via aplikasi, kan nggak ketemu. Jadi andai pun tidak dimuat, kan kamu nggak akan malu gitu loh. Kalau zaman saya dulu, iya kirim ke media itu harus datang sendiri langsung ke redaksinya. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kenapa enggak gitu untuk ngirim ke media gitu loh, ya. Karena semakin sering kamu di mana mengirim tulisan itu tulisan kamu otomatis pasti akan lebih baik ya. Saya cerita dulu walaupun saya sudah jadi wartawan, saya mencoba ngirim tulisan ke Kompas. Dulu Kompas itu seleksinya ketat banget ya. Itu 13 kali baru dimuat gitu. Dan saya nggak pernah kapok gitu. Ketika dikirim kemudian dapat balasan tulisan Anda belum bisa dimuat karena bla 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 gitu ya. Saya kirim lagi gitu. Saya perbaiki. Terus nggak dimuat lagi, dapat balasan nggak dimuat. Kapok malu enggak gitu ya. Terus kirim sampai dimuat. Padahal sejujurnya saya dulu ngirim ke media karena saya sudah jadi wartawan ya. Dulu sudah jadi wartawan ngirim tulisan itu. Cuma ingin tahu saya mampu nggak sih nulis dan dimuat di Kompas gitu. Cuma pengen tahu gitu doang gitu ya. Tapi itu nggak bikin saya kapok dan ingat saya udah jadi wartawan, artinya saya sudah biasa menulis. Tapi ternyata untuk masuk Kompas ya itu 13 kali baru lolos gitu loh ya. Nah itu sebuah pengalaman yang saya bagikan gitu. Jadi jangan pernah kapok, jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah gitu ya untuk terus mengirim ke media meskipun ditolak. Gitu ya Antar. Ya Pak. Oke, makasih Antar. Sekarang Ya Pak. kita lanjut ke Melan, sekretaris ya Melan. Gimana Melan Ya, pilihan keberapa masuk ke jurnalistik? pilihan pertama Pak, tapi sebelumnya Milan kan ikut 3 jalur ya waktu itu SMPTN, SEPAN PTKIN dan juga SMPN. Nah untuk SMPTN-nya Milan di daerah Milan di Untirta, kemudian SEPAN PTKIN-nya di UIN Jakarta sama UIN Banten, sama yang terakhir SMPN. SMPN ini pilihan utamanya Politeknik Negeri Jakarta, pilihan keduanya Polban. Oke, dari semua yang kamu pilih itu, yang kamu ikuti itu, prodinya apa yang kamu ambil?
Apakah semuanya jurnalistik? Tidak Pak, berbeda-beda. Kalau di SMPTN saya memilih ilmu hukum dan pendidikan sejarah. Lalu untuk di SEPAN PTKIN saya memilih hukum tata negara dan peradaban Islam, ilmu peradaban Islam. Lalu untuk di SMPN ini saya memilih jurnalistik dan akuntansi. Oke. Alasannya kamu milih jurnalistik sebagai pilihan pertama kenapa? Didorong orang tua atau maunya sendiri? Kebetulan saya kan dari daerah ya Pak, orang tua saya bukan lulusan perguruan tinggi gitu, bukan berlatar backgroundnya tuh bukan perguruan tinggi. Ibu saya hanya lulusan SD, sedangkan bapak saya itu terhenti di kelas 2 SD karena waktu itu ibunya meninggal. Lalu untuk sebenarnya dorongan ketika ingin ke Jakarta. Waktu itu ada yang promosi dari Yogyakarta ke SMA saya. Waktu itu promosi, dia bilang gini ketika saya melontarkan suatu pertanyaan ke dia. Dia bilang sebelum penutupan, dia bilang gini kepada saya, Melan, kamu harus keluar dari Banten, katanya. Kenapa Pak saya harus keluar dari Banten gitu? Kamu punya potensi, kamu harus lebih berkembang lagi karena di sini itu kamu hanya berkembang di sini gitu. Kamu harus lebih memperdalam ilmu kamu, keluar gitu, coba keluar gitu. Akhirnya waktu itu saya lihat ada Politeknik Negeri Jakarta, kebetulan di Jakarta, dan waktu itu ada guru SMA saya yang kebetulan orang Condet mengajar di SMA saya. Dia bilang, Mel, Jakarta itu banyak wawasannya, kamu bisa belajar banyak gitu di Jakarta gitu. Akhirnya dari sana saya tertarik untuk ke Jakarta gitu waktu itu. Tertariknya dulu ke Jakarta gitu, ke Jakarta. Kalau nggak Jakarta, Bandung. Kalau nggak Bandung, Jogja gitu, Mel. Oke, akhirnya Jakarta. Waktu itu Bandung dan Jakarta kan SMPN-nya. Nah, akhirnya yang kepilih di Jakarta. Akhirnya karena waktu itu rasa penasaran itu masih ada, di jurnalistik itu maksudnya bisa fleksibel gitu, fleksibel dalam ilmunya gitu. Maksudnya tuh apa ya? Karena Melan itu sebenarnya kurang dalam hitung-menghitung gitu. Dari SD pun kurang, kalau pelajaran matematikanya kurang gitu. Jurnalistik juga kan tidak melulu tentang hitung-menghitung gitu kan. Akhirnya oke gitu. Sepertinya ini cocok gitu untuk Melan. Apalagi Melan itu sukanya itu lebih ke berbicara gitu, lebih ke ngomong gitu. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Terus setelah 3 semester di jurnalistik, mata kuliah apa yang paling kamu suka? Mata kuliah yang paling Melan suka itu yang pertama, Melan harus suka dosennya dulu gitu. Gimana sih cara dia mengajar gitu agar kita paham gitu. Nah, yang pertama yang paling Melan suka itu penulisan berita yang diajar sama Pak Arif Joko. Itu dosen yang menurut Melan paling apa ya? Paling yang mendorong Melan untuk bisa menulis gitu, karena dasarnya kan tadinya mau masuk hukum gitu, tiba-tiba harus menulis berita gitu, kita harus independen gitu. Dia yang mendorong Melan untuk bisa nulis berita gitu. Kamu kan mau masuk hukum nih, nggak apa-apa kamu nggak masuk hukum gitu, kamu bisa menulis berita politik gitu, karena itu kan ada rubrik politik gitu kan. Nah, akhirnya itulah yang selalu mencirikan Melan yang selalu berbeda dengan teman-teman. Ketika teman-teman mungkin mengangkat berita yang lebih santai, Melan lebih ke kadang beritanya politik gitu, seperti itu gitu. Lalu ada lagi pelajaran Ibu Maida. Waktu itu kebetulan ketemu 2 semester sama Ibu Maida, dokumentasi dan perpustakaan waktu itu. Jadi Melan lebih kayak belajar, dulu kan pengen masuk sejarah juga gitu kan. Jadi sejarahnya ada gitu, penulisannya ada. Jadi Melan bisa kayak kilas balik semua apa yang Melan pelajari ketika SMA itu ada juga gitu. Seperti itu Pak. Oke, good. Ya. Jadi nanti kamu mau jadi apa kan? Sebenarnya cita-cita Melan itu dari dulu itu pengen jadi dosen Pak, jadi dosen. Tapi ada satu kayak kalau dikasih kesempatan Melan pengen jadi staf kepresidenan atau di kementerian. Itu kalau Melan punya kesempatan yang lebih gitu, oleh Allah diberikan kesempatan yang lebih, Melan pengen ke pemerintahan gitu. Karena apa ya, Melan pengen kayak mengabdi aja. Kebetulan Melan juga anak beasiswa gitu. Melan berarti harus mengabdi kepada negara karena Melan juga dibiayai oleh negara gitu, seperti itu Pak. Jadi bukan untuk menjadi seorang jurnalis dong kalau gitu. Kalau memang kamu lebih ingin ke pemerintahan misalnya, salah jalur nggak kamu masuk sini?
Melan merasa tidak merasa salah jalur juga Pak, karena Melan ini masih muda ya, masih kalau masih muda ya kita jalani menjadi jurnalis, kita keliling dulu gitu, kita serap dulu ilmu banyak gitu. Nanti ketika mungkin Melan sudah usia yang lebih matang lagi, Melan baru bisa mengabdi untuk menjadi dosen mungkin atau mengabdi di pemerintahan seperti itu Pak. Oke, good ya. Tapi ingat bahwa untuk menjadi seorang PNS itu maksimal 35 ya. Jadi Iya Pak. ketika kamu ingin menjadi wartawan kayak saya aja dulu, ya saya sempat 10 tahun jadi wartawan, ya, dan kemudian saya baru pindah ke mana, ke menjadi pengajar, jadi dosen itu ketika usia saya 32. Jadi saya 10 tahun itu jadi wartawan itu berarti saya dari umur 22 itu sudah jadi wartawan gitu ya. Nah mungkin itu bisa kamu ikuti, jangan lewat 35 nanti nggak akan diterima kamu. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Oke, lanjut ya, makasih Melan. Sekarang ke bendaharanya, belum ada ya. Oke, baik, kalau gitu saya mulai lanjut ke Priska. Priska mana? Kamu pilihan keberapa Priska? Iya Pak. Pilihan keberapa masuk PNJ? Priska PNJ ini pilihan pertama Pak. Apa alasannya? Ya karena Priska lebih milih politeknik karena maaf Pak, ada suara ayam ya Pak. Nggak apa-apa, lanjut. Ya. Karena politeknik ini 60%-nya kan praktek Pak. Priska lebih suka praktek daripada materi. Oke, kemudian dari semua prodi yang ada di PNJ, kenapa kamu milih jurnalistik? Penerbitan. Selain Priska suka nulis, juga cita-cita ingin jadi apa Pak, wartawan, voice over atau script writer gitu. Makanya pilih jurnalistik. Oh, kamu punya karya? Punya Pak, tapi ini belum coba diterbitkan. Oh, apa karyanya? Ya, maksudnya nulis, apakah cerpen, apakah artikel? Oh ya, masih cerpen Pak. Cerpen. Kalau cerpen kenapa nggak dikirim ke media? Kemarin tuh belum pede aja gitu Pak. Makanya masih dipendam sendiri. Ya. Mudah-mudahan sekarang udah pede ya, apalagi nanti dengan saya mengajar ini ya kamu bisa lebih pede dan bisa lebih produktif gitu ya untuk mengirim cerpen-cerpen kamu. Good. Kemudian kamu mau jadi wartawan itu kenapa? Selain suka kayak gimana Pak? Mencari suasana baru aja gitu Pak. Keliling-keliling cari berita, bersosial, banyak ketemu orang banyak gitu. Kalau keliling mencari berita nggak ada yang buang berita gitu. Oh iya. Ya kan? Nggak ada yang buang berita kan. Jadi kalau kamu keliling mencari berita nggak akan dapet gitu. Ada motivasi lain selain itu? Ada motivasi lain? Ada Pak. Apa? Ingin mencoba lain aja gitu dari jurusan saudara-saudaranya lain. Makanya mencoba masuk jurnalistik. Oh gitu. Oke, setelah kamu 3 semester di sini, gimana yang kamu rasakan? Setelah 3 semester di sini, gimana yang kamu rasakan? Senang nggak atau cocok nggak gitu? Cocok sih Pak, senang. Apalagi karena harapan itu tuh diterima gitu, senang aja sih Pak. Walaupun akhirnya jadi narantau gitu. 3 mata kuliah yang paling kamu suka apa? Penulisan berita sama infografis Pak. Oke. Saya mau kasih tahu ke kamu semua ya. Wartawan itu butuh energik. Artinya energik itu ya meskipun jam kantor itu dari jam 8 sampai 5 sore, tapi untuk wartawan itu harus siap dalam 24 jam gitu ya. Kenapa? Karena misalnya ada sebuah peristiwa dan kemudian kamu diminta meliput jam berapapun kamu harus berangkat gitu. Ya. Nah, sebagai perempuan baik Melan maupun Priska, sanggup nggak kira-kira? Insya Allah sanggup Pak. Kalau sanggup ya. Oke, good. Nah, kalau begitu saya ikut doa ya supaya kamu betul-betul berhasil dan jadi ya wartawan yang baik gitu ya. Oke, thank you Priska. Sekarang kita pindah ke Adelia. Yuk, Adelia, kamu pilihan keberapa?
Saya pilihan pertama, Pak. Apa alasannya? Karena saya waktu itu juga sempat daftar di Polimedia. Saya berlatar belakang dari SMK Multimedia. Jadi juga saya tertarik buat menulis dan sering baca novel dan menulis cerita, Pak. Jadi tapi kalau menulis cerita kan atau menulis cerpen itu menurut saya semua orang bisa, walaupun masih banyak trik-triknya, tetapi itu masih basic lah. Cuman kalau misalkan jurnalistik seperti berita, kita kan harus tahu dasarnya, kita harus tahu ilmunya lebih dalam, dan itu kan agak susah ya Pak, karena kita harus meliput berita dengan seksama dan kita harus mengolah kata juga dengan cara dengan cara bahasa kita agar sampai ke masyarakat dan diterima dengan lapang dan gampang diterima, gitulah intinya. Oke. Kira-kira selama ini kan udah sering dapat tugas ya untuk menulis berita ya. Nah, iya, dari tugas yang udah pernah kamu buat, kemudian gimana kamu membaca karya kamu sendiri? Sudah sampai ke apa yang tadi kamu bilang itu? Saya beberapa ada namanya media Massive IDN di Instagram. Itu isinya kita menulis berita yang lagi hangat, artikel juga. Jadi saya latihan di situ dan bisa dilihat sama teman-teman PNJ ataupun luar PNJ. Jadi entah menurut saya masih baguskah atau dibaca orang belum maksimal, saya akan coba terus, Pak. Oke. Sudah pernah dapat komentar nggak dari IG kamu itu? Sudah, Pak. Followers pengikutnya sudah baru sedikit sih. Nggak, komentarnya yang udah pernah kamu dapatkan tentang apa? Apakah cara menulisnya atau isinya atau apanya? Mereka lebih tertarik ke isinya, Pak. Oke, jadi komentar mereka tentang isi. Iya, karena kan belum tentu pembaca